Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Reja Juan Suprapto dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Prodi Geografi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi iklim. Dengan mata kuliah meteorologi dan klimatologi ini diampu oleh dosen. Yang pertama adalah Ibu dosen Dr. Rosalina Kurmalawati, MSI. Yang kedua adalah Ibu dosen Dr. Norma Yunikartika, MSc. Dan yang ketiga adalah Bapak dosen Dede Supratono, SPI, MLing. Di sini kita ketahui meteorologi dan klimatologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang pertama adalah meteorologi. Menurut Yasyono, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari masalah atmosfer, misalnya suhu udara, cuaca, angin, dan berbagai sifat fisika dan kimia atmosfer lainnya yang digunakan untuk keperluan perakiraan cuaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meteorologi didefinisikan sebagai cabang ilmu geografi mempelajari tentang ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca di suatu tempat secara khusus dan di seluruh dunia secara umum. Kemudian klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan mengapa iklim dan cuaca di berbagai tempat di bumi itu bisa berbeda, serta bagaimana hubungan antara iklim dengan kehidupan manusia sehari-hari. Klimatologi merupakan salah satu dari cabang-cabang ilmu geografi yang sering disejajarkan dengan meteorologi karena memiliki kemiripan. Namun kedua memiliki perbedaan mendasar dalam kajiannya. Meteorologi fokus mengkaji proses di atmosfer, sedangkan klimatologi lebih mengkaji pada hasil akhir dari proses-proses atmosfer. Sebelumnya di sini diketahui ditinjau dalam lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah meteorologi mikro, yang kedua adalah meteorologi meso. Meteorologi mikro ini mempelajari tentang cuaca dalam skala kecil, yakni yang berkaitan dengan skala-skala perubahan cuaca dalam waktu yang sangat pendek atau dalam satuannya menit, dan dalam ukuran panjang dalam satuannya meter. Kemudian adalah meteorologi meso. Meteorologi meso ini mempelajari tentang cuaca dalam skala yang lebih besar dari meteorologi mikro, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat perubahan cuaca dalam waktu yang lebih dari ukuran waktu adalah jam, dan dalam ukuran panjang dalam satuannya adalah kilometer. Nah, untuk mengenali iklim lebih dalam, iklim dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama di sini adalah dalam aspek konsep. Konsep iklim dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah iklim radiasi, yang kedua adalah iklim hipotetik, dan yang ketiga adalah iklim tiruan. Yang pertama adalah iklim radiasi merupakan iklim yang ditentukan dengan keseimbangan radiasi matahari di lapisan atmosfer atau udara. Kemudian iklim hipotetik merupakan suatu peralihan iklim yang terjadi secara mencolok pada dua periode tertentu pada suatu wilayah iklim. Dan yang ketiga adalah iklim tiruan, merupakan iklim yang diciptakan sendiri oleh manusia agar terciptanya jaringan iklim yang lebih baik. Mengenali iklim dalam aspek waktu iklim dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu adalah iklim prasejarah, yang kedua adalah iklim sejarah, dan yang ketiga adalah iklim kuartener. Iklim prasejarah ini merupakan iklim pada zaman dahulu yang cara penetapannya didasarkan dengan cerita-cerita sebelum adanya fakta-fakta sejarah. Yang kemudian iklim sejarah merupakan iklim yang cara penetapannya berdasarkan atas cerita-cerita yang tertulis atau benda-benda sejarah. Kemudian iklim kuartener merupakan iklim yang berdasarkan data zaman kuartener dengan menggunakan data lapisan bumi atau geologi.
Kemudian mengenali iklim dalam aspek skala. Skala iklim dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah iklim mikro, yang kedua iklim meso, dan yang ketiga adalah iklim ruangan. Iklim mikro ini merupakan iklim dalam skala kecil dalam ukuran panjang, orde satuannya adalah meter, dan waktu dalam satuannya menit. Kemudian iklim meso merupakan iklim dalam skala besar dalam ukuran panjang orde adalah satuannya kilometer, dan waktu dalam satuannya adalah jam atau lebih. Kemudian iklim ruangan merupakan iklim yang dibuat dalam ruangan tertutup, contohnya adalah rumah kaca. Kemudian mengenali dalam aspek wilayah. Wilayah iklim dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah iklim kutub, yang kedua adalah iklim tengah, yang ketiga adalah iklim subtropis, dan yang keempat iklim tropis, dan yang kelima adalah iklim khatulistiwa. Iklim kutub ini merupakan iklim dapat dicirikan dengan suhu yang sangat rendah. Koppen memberikan kriteria suhu paling tinggi adalah di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi dari 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Kemudian adalah iklim tengah. Iklim ini berjenis iklim yang berada di lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik, tetapi batasnya terjelas. Kemudian ada iklim subtropis. Iklim ini dapat dicirikan dengan kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Kemudian iklim tropis. Jenis iklim ini di kawasan tropis yang dicirikan dengan suhu selalu tinggi dan variasi tahunannya kecil. Hujan hampir dapat terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Kemudian adalah iklim khatulistiwa. Iklim ini dapat dicirikan dengan variasi suhu harian kecil dan hujan di sembarang waktu. Dan dalam setahun, hujan ini maksimal terjadi selama 2 kali. Mengenai iklim dalam aspek jenis. Jenis iklim dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah iklim benua, iklim bahari, dan iklim monsun. Iklim benua ini merupakan suatu iklim yang memiliki daratan luas skala benua. Iklim ini dapat dicirikan dengan julat yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian, kelembapan nisbi rendah, serta curah hujan sedang, kecil, atau tidak menentu. Suhu tahunan ekstrim terjadi langsung setelah matahari berbalik. Dalam keadaan ekstrim, iklim benua menyebabkan terjadinya perburunan. Kemudian iklim bahari. Iklim ini jenis iklim yang dicirikan dengan perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Iklim tersebut terjadi di pulau-pulau kecil dan di bagian dunia yang menghadap angin. Contohnya adalah Kepulauan Inggris, utamanya di bagian paling barat. Kemudian adalah iklim monsun. Iklim ini dapat dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan banyak sering terjadi pada waktu matahari di atas kawasan yang berkaitan, umumnya dimiliki tempat-tempat di kawasan tropik. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah iklim mediteran, iklim tundra, dan iklim gunung. Iklim mediteran ini merupakan jenis iklim yang dapat dicirikan dengan panas, kering, musim panas yang cerah, dan musim dingin yang sering hujan. Jenis iklim ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan iklim monsun. Kemudian adalah iklim tundra. Iklim ini merupakan iklim yang sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut, dicirikan dengan suhu yang sangat rendah, tapi tidak tertutup salju. Kemudian yang terakhir adalah iklim gunung. Iklim gunung ini merupakan iklim yang berada di daerah tinggi, dicirikan dengan makin ke atas suhunya makin rendah, demikian juga tekanan makin rendah. Selain itu, penyinaran mataharinya banyak, makin ke atas hingga ketinggian tertentu, hujan semakin banyak, dan di atasnya hujan semakin berkurang. Baik, jadi sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan informasi yang saya dapatkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.